Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jadi memang Pekalongan ini sesuai dengan areanya dibagi 4 wilayah kecamatan, terdiri dari 47 kelurahan. Kalau dituntut secara historisnya, itu pembatik di sini memang hampir dibilang merata. Kota Pekalongan mendapat julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Kehidupan sini betul-betul di Kauman itu maksudnya adalah pengrajin batik. Seperti orang di Bali, Mbak pernah dengar ya, tenaga batik ya dari Pekalongan, bukan dari Kauman, dari Pekalongan. Pada umumnya memang kita ini turunan ya, karena memang karunia kemampuan membuat batik itu given ya dari Allah. Jadi nggak ada lembaga institusi yang mendidik kita, apalagi IKJ belum ada. Tapi para pembatik di sini di Kauman ini sudah bisa menularkan ilmunya, ya, bisa mempraktekkan ilmunya. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada perkembangan zaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluasan masyarakatnya dalam menerapkan kreasi-kreasi baru. Di sini juga tempat berkumpulnya para seniman-seniman yang mendukung untuk produksi batik. Misalnya tenaga desain, ya, tenaga colet yang spesifik, pembatiknya. Dalam posisi itu semuanya ini adalah saling terkait untuk bisa memproduksi batik. Salah satu desa wisata batik di Pekalongan adalah Kampung Wisata Batik Kauman yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang berdiri puluhan tahun yang lalu. Kampung Wisata Batik Kauman terletak di tengah kota sehingga mudah dicapai. Dari stasiun kereta api, kita dapat naik becak atau kendaraan umum lainnya. Kampung Wisata Batik Kauman terus berbenah dengan melengkapi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk menanggulangi limbah dari proses pembuatan batik. IPAL ini didirikan tahun 2009. Ini bantuan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup kerjasama dengan pemerintah kota, kantor lingkungan hidup Kota Pekalongan. Di sini ini adalah suatu instalasi pengolah limbah batik secara terpadu di Kampung Batik Kauman yang fungsinya ini untuk mengolah semua hasil limbah batik yang ada di Kampung Batik Kauman. Ada beberapa treatment perlakuan, ada treatment biologis dengan penambahan bakteri, kemudian aerasi, kemudian ada treatment secara kimiawi, ini juga ada lumpur aktif, ada penambahan pH dan sebagainya, ada proses fisika yang pengendapan lumpur-lumpur dan sebagainya, pemisahan lumpur dan air. Sehingga hasil akhir dari proses di sini ini airnya sudah aman ya, sudah ramah lingkungan sehingga dibuang ke sungai itu sudah tidak mencemari lingkungan lagi. Sehingga produk batik dari Kampung Batik Kauman ini sudah memenuhi syarat green product yang ramah lingkungan. Ya. Di
Di sini pelancong tidak hanya dapat berbelanja, tetapi juga dapat melihat proses pembatikan seperti proses pewarnaan, penjemuran, pemberian motif, pelapisan dengan sejenis parafin, dan pembatikan. Nah, Kauman ini kelebihan lainnya ya memang orangnya guyup. Terus di sini saya kini relatif aman. Bagi wisatawan yang berminat tinggal beberapa hari dapat menginap di homestay Kampung Wisata Batik Kauman untuk dapat merasakan langsung kehidupan masyarakatnya ataupun di hotel dan motel yang terletak di sekitar Kampung Wisata Batik Kauman. Perjalanan wisata ini dapat menyuguhkan pengalaman yang tidak terlupakan. Homestay yang ada di Kampung Batik Kauman untuk melengkapi wisata belanja batik di Kampung Batik Kauman. Sementara ini baru ada 7 rumah. Adapun fasilitas homestay yang ada di Kampung Batik Kauman, ada yang kamarnya AC, ada yang non AC. Terus mendapat fasilitas untuk sarapan pagi, sorenya ada kudapan teh, kopi, air putih. Terus mungkin akan berkembang nanti akan memenuhi standar homestay yang sesuai dengan kota-kota yang lain. Mungkin kedepannya harapan kita begitu. Tidak cuma melihat proses pembuatan batik, wisatawan pun boleh ikut menjajal menggoreskan canting atau semacam pena untuk melukis batik ke atas kain mori. Kampung Kauman diduga merupakan kampung pertama yang ada di kawasan Pekalongan, mengingat di Kampung Kauman banyak ditemukan rumah-rumah kuno peninggalan dari masa lalu. Kuliner itu macam-macam sini, ya, dari yang tradisional, ya, opor ayam karang menanci. Ini produk lama dari Mbah Buyut, dari simbah saya. Terus megono, lodeh itu memang kebanyakan orang Pekalongan. Tauco itu, tauconya spesifik Mbak pakai tauco itu. Tauco Pekalongan adalah soto asal Pekalongan yang menggunakan tauco manis sebagai bumbunya, dan untuk isinya tauco menggunakan daging sandung lamur, telur rebus, dan emping. Disajikan dengan taburan bawang goreng, daun seledri, dan perasaan air jeruk nipis. Sangat nikmat. Tauco itu Ya. Itu cuma ada di sini ya Pak ya? Ada di sini, lah itu jiwa welcome. Itu Yang direpresentasikan dalam soto antara orang lokal dengan Cina. Di sini multi etnis burger, itu Cina, Londo Tuan, Bombay, Singkek, Yapan, jadi ada. Di malam hari, para wisatawan juga dapat menikmati minuman khas kota Pekalongan, yaitu kopi tahlil, yang kedainya tersebar di seluruh penjuru kota. Nah itu kopi tahlil itu kan minuman ritual. Ketika ada orang meninggal, ya untuk mengembirakan keluarga itu kumpul-kumpul orangnya. Lah minuman yang digagas itu supaya khas, itu kok ada rempah-rempahnya.
Jadi masyarakat Kauman itu kan kuat dengan religiusnya kan tinggi di sini. Budayanya tidak lari dari sana juga, dari religi itu, seperti terbangan. Itu kan kontennya syair-syair tentang penghargaan kepada para nabi. Kegiatan Maulid Syarofal Anam ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Diikuti oleh semua kegiatan anak-anak, yaitu dari usia anak pra-TK sampai anak SMP. Dilaksanakan di malam Jumat setelah habis maghrib dalam setengah bulan sekali. Anak-anak selalu antusias mengikuti kegiatan Maulid Syarofal Anam untuk mengenang begitu tauladannya siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu memberi santunan kepada anak-anak yatim piatu. Baru pertama kali ini datang ke sini. Bagus sekali perkembangannya. Dari motifnya yang beragam ya, dari kualitas batiknya yang halus ya. Jadi biar tambah maju batik Pekalongan, biar mendunia ya. Kebetulan saya ini yang pertama kali untuk ke Gria Batik Emas yang di Kampung Kauman. Saya dapat informasinya dari saudara yang kebetulan memang juga suka hunting batik di Pekalongan. Luar biasa karena saya baru tahu ternyata ada tempat batik yang lengkap dengan harga yang cukup bagus, untuk maksudnya dengan kualitas yang nggak kalah dengan di butik-butik di Jakarta. Pastinya saya akan datang kembali dan memberikan informasi kepada turis-turis atau wisatawan yang akan berkunjung ke Pekalongan. Saya mewakili warga Kauman, Kampung Batik. Para tamu itu sungguh kami harapkan untuk bisa datang ke Kauman untuk menengok kegiatan kami, ya, untuk bisa kita lebih berinteraksi, karena memang interaksi yang baik itu kalau sama-sama punya daya dukung. Karakter masyarakatnya yang ramah dan guyup, karya seni budaya yang masih terpelihara dengan baik, serta ragam penghargaan yang pernah didapatkan, di antaranya Desa Kauman yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik di Indonesia, dan Kota Pekalongan yang baru saja meraih predikat sebagai Kota Kreatif Dunia dari UNESCO, maka tempat ini dapat menjadi alternatif daerah tujuan wisata di Indonesia yang harus dikunjungi.
Jakarta.